Tenaga honorer wajib penuhi syarat surat edaran Menpan RB untuk bisa diangkat P3K 2022. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas sehat ya, dan tetap semangat ya dalam beraktivitas ya, berpikir positif ya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Informasi kita akan sampaikan kaitannya dengan tenaga honorer ya, khususnya info tentang P3K 2022. Informasi ini kami kutip dari laman website ayobandung.com. Informasinya yaitu tenaga honorer wajib penuhi syarat surat edaran Menpan RB untuk bisa diangkat P3K 2022. Simak baik-baik. Bagi para tenaga honorer, wajib penuhi syarat pada surat edaran Menpan RB terbaru untuk bisa diangkat P3K 2022. Usai dikeluarkannya surat edaran Menpan RB yang ditunjukkan kepada PPK instansi pusat dan instansi daerah terkait pendataan tenaga honorer yang tersebar di instansi pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pemetaan jumlah tenaga honorer yang ada. Pendataan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kejelasan status karir dan juga kesejahteraan pegawai atau honorer yang bersangkutan. Berdasarkan surat edaran tersebut, pada instansi pemerintah hanya ada dua kategori, yaitu PNS dan P3K. Oleh karena itu, tenaga honorer perlu didata untuk diangkat menjadi P3K dan juga untuk diikutsertakan dalam seleksi PNS dan P3K 2022 jika memenuhi persyaratan dan ketentuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa saja syarat yang wajib dikantongi oleh tenaga honorer sesuai surat edaran Menpan RB terbaru agar bisa diangkat P3K 2022. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 pada pasal 99 ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dalam surat edaran nomor B/1500/M.SM.01.00/2022 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2022 menunjukkan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 atau pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah dan terdaftar pada database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kedua, tenaga honorer yang sudah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ketiga, tenaga honorer kategori 2 yang sudah mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat atau APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun kelompok. Yang keempat, tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang sudah bekerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kelima, tenaga honorer atau pegawai non-ASN dengan minimal berusia 20 tahun ya dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi bagi mereka yang telah mengantongi ketentuan tersebut usai dilakukan pendataan oleh PPK, maka mereka bisa mengikuti seleksi PNS dan P3K. Oleh karena itu, bagi para tenaga honorer wajib penuhi syarat pada surat edaran Menpan RB terbaru untuk bisa diangkat P3K 2022. Nah, ini informasi yang terbaru ya. Jadi untuk seluruh guru honorer, entah itu di instansi daerah atau di pusat, semuanya harus ditata ya. Harus dilaporkan kaitannya dengan administrasi ya, atau surat keputusan dari masing-masing instansi. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, optimis ya, berpikir positif.
Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.